Jam Sessions ini adalah kelas online kami belajar seni visual. Pada sesi kali ini, teman-teman Art Jam Session belajar mengenai basic art element space atau ruang. Ruang ada di setiap wujud kesenian. Contohnya, karyanya Leonardo da Vinci, The Last Supper. Di dalam lukisan ini bisa terlihat sangat jelas sekali ada unsur ruang diperkuat dengan posisi semua karakter manusia yang ada di dalam lukisan ini dari kanan hingga kiri. Lalu diperkuat lagi dengan garis-garis perspektif di dalam lukisan ini. Kita bisa melihat dengan jelas di sini ada dinding, lalu di sini ada dinding lagi yang terlihat seperti jauh di belakang sana. Lalu di sebelah sini ada dinding. Lalu di atas ada langit-langit. Semua komponen ini membuat kita bisa merasakan bahwa yang ada di lukisan ini berada di dalam satu ruangan yang sama. Contoh berikutnya adalah karya fotografi. Fotografi merupakan satu wujud seni visual yang sengaja meng-capture yang namanya ruang. Lalu ada juga seni sculpture, juga merupakan contoh yang paling mudah kita lihat perwujudan ruangnya. Lalu ada juga interior dan arsitektur. Kalau ini jelas-jelas adalah sebuah wujud seni yang menciptakan ruang. Lalu kenapa kita membutuhkan space atau elemen ruang di dalam karya seni kita? Saya akan memberikan satu contoh, sebuah objek yaitu Rubens vase. Rubens vase ini sangat terkenal sejak tahun 1915, diciptakan oleh seorang psikologis bernama Edgar Rubin. Saya akan memberikan pertanyaan, benda apa yang terlihat? Maka secara cepat mata kita akan menangkap objek bahwa ini adalah sebuah vase atau cawan. Lalu bagaimana kalau warnanya kita reverse, yang hitam jadi putih, yang putih jadi hitam, dan pertanyaannya saya ganti. Ada berapa bentuk wajah di dalam gambar ini? Maka otak kita, mata kita akan secara refleks mencari bentuk wajah di dalam image ini. Dan kita akan segera menemukan bentuk dua wajah yang terlihat dari samping. Dan objek vase atau cawan itu tidak terlihat secara jelas seperti halnya pada image yang sebelumnya. Maka dari sini kita bisa simpulkan bahwa salah satu fungsi space atau ruang di dalam sebuah karya seni adalah untuk memberikan emphasize atau main focus. Satu hal, satu objek yang ingin kita tonjolkan di dalam karya seni kita. Di dalam teori space atau ruang sebagai elemen dasar dalam karya seni, kita juga mengenal istilah negative space dan positive space. Positive space adalah area yang ingin kita tonjolkan di dalam karya seni kita. Sedangkan area negatif adalah area yang berada di sekitar objek yang ingin kita tonjolkan di dalam karya seni kita. Bagaimana teknik kita untuk meletakkan di mana ruang positif dan di mana ruang negatif di dalam karya seni kita? Di sini aku beri gambaran beberapa pembanding. Yang sebelah kiri sini, objek utama yang ingin ditampilkan di dalam image ini adalah sebuah rumah. Pada image ini, area negatifnya jauh lebih besar dibanding area objek yang ingin kita tonjolkan. Maka di sini bisa disimpulkan bahwa pada gambar ini mostly negative space atau lebih banyak area negatifnya dibanding area positifnya. Lalu yang di sebelah sini sekarang. Pada image ini area positif yaitu si objek rumah ini sangatlah besar dibanding dengan image yang sebelumnya. Kita bisa simpulkan bahwa mostly positive space, artinya positive space di sini sangat mendominasi. Sedangkan gambar yang di tengah bisa kita asumsikan, bisa kita persepsikan bahwa dia adalah seimbang atau balance. Jadi area positifnya dengan area negatifnya cukup seimbang. Di sini kita bisa juga menyimpulkan bahwa area positif dan area negatif sama-sama penting untuk kita perhatikan pada saat kita membuat sebuah karya seni visual. Tapi either way, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Beberapa seniman ada yang sukanya bikin kayak gini, ada yang sukanya bikin balance, ada yang sukanya bikin kayak gini. Itu tergantung masing-masing preference. And nothing is wrong, nothing is right. Oke, nah sekarang aku tanya, gambar apa yang pertama kali kalian lihat? Bebek.
penempatan si positif dan si negatif area ini juga sangat mempengaruhi persepsi orang. Contohnya gini, di image ini aku letakkan si image ini, fokusnya itu di paruh ini kan. Jadi otomatis orang keseringan kali itu adalah bentuk bebek. Tapi gimana kalau aku taruh kayak gini? Posisinya aku geser dikit doang nih, langsung mengasosiasikannya dengan bentuk mata. Nah, kalau dengan bentuk mata kan langsung otak kita akan mencernanya, oh ini pasti muka nih. Oke, kita cari area mukanya di sini. Terus area lainnya yaitu telinga dan lain sebagainya. Jadi penempatan area positif dan negatif itu dalam karya seni sangat mempengaruhi persepsi orang yang melihatnya. Sekarang yang ini gambar apa yang pertama kali kalian lihat? Kak, kayak muka nenek itu. Kawan wanitanya lagi ngapain? Lagi Lagi nengok gitu ya. Sekarang aku tanya, kalian lihat old lady? Aku ngerti yang momen, nggak bisa lihat old lady. Tidak. Ada yang bisa nggak? Sekarang aku lihat. Di mana? Ada yang lihat ke kanan dan ada nenek-nenek. Kan yang momen ini, terus yang old lady tuh kayak semuanya yang agak semua area putihnya itu mukanya. Oke, ini old lady nih, ini hidungnya dia. Iya. Ini mulutnya, ini dagunya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, most of people ngelihat pertama kali adalah yang lady. Tapi beberapa orang ngelihat langsung fokusnya si old woman ini. Ini namanya permainan ilusi dari penempatan positif area dan negatif area. Contohnya ini, kalian ngelihat seolah-olah gambar ini bergerak nggak? Bergerak ya? Oke, gimana kalau yang ini? Ini sebenarnya image tuh 2 dimensi aja loh, cuma penempatan area positif dan negatifnya itu benar-benar sedemikian rupa sehingga orang melihatnya seolah-olah benda ini bergerak. Gimana kalau yang ini? Dia bergerak muter-muter cuy. Fungsi dari ruang positif Bolanya kayak bergerak untuk menciptakan ilusi ini. Juga sebenarnya gambar 2 dimensi loh, sebetulnya dia tidak bergerak, tapi mata kita seolah-olah melihat dia bergerak. Kelihatan nggak? Merasa nggak kayak dia bergerak? Iya. Bergerak banget. Bergerak banget ya. Contoh yang lain. Apa yang pertama kali kalian lihat dari image ini? Ada shape, ada jembatan, ada kayak jembatan. Langsung dua-duanya sekaligus. Ada yang melihat ininya dulu nih, bridge-nya dulu. Ada juga yang melihat shape-nya dulu. Ini juga persepsi sekali lagi, karena emang karya seni itu kan semuanya serba persepsi ya. Nah, beberapa orang ada yang cenderungannya itu melihat dari kanan dulu baru ke kiri. Ada juga yang melihat dari kiri dulu baru ke kanan. Masing-masing orang melihat image ini tuh ya beda-beda reaksinya. Beberapa yang melihat dari tengah punya persepsi lain juga tuh. Jadi yang melihat dua-duanya langsung sekaligus. Melihat jembatan, sekaligus melihat shape. Oke, lanjut. Piet Mondrian tahun 1872, Summer Dune in Zealand. Piet Mondrian ini mau menceritakan betapa dia terpesona sama scenery pada saat summer di Zealand. Zealand itu daratan yang banyak tertutup sama ice. Matahari dari si summer itu seolah-olah menyinari, kayak terlihat seperti keemasan. Nah, ini yang mau berusaha Piet Mondrian ungkapkan. Jadi sebetulnya positif areanya itu adalah yang kuning ini. Sedangkan yang lainnya itu adalah negative space. Dan ternyata kalau si kuning ini berdiri sendiri, it means nothing. Bisa kita simpulkan bahwa baik positif maupun negatif area di dalam karya seni itu benar-benar penting, saling mendukung satu sama lain. To give depth to the artwork. Jadi ada berbagai macam cara untuk menciptakan kedalaman dalam karya seni, sehingga space-nya tuh kerasa gitu. Ada yang ingat ini karyanya siapa? The Persistence of Time, tahun 1931. Nah, cara lain untuk menciptakan depth dalam karya seni itu salah satunya dengan repetition dari beberapa benda yang diletakkan di tempat yang berbeda. Misalnya ini ada 3 jam kalau kalian perhatikan. Ini main fokusnya dia karena judulnya dia kan The Persistence of Time. Nah, ini positif area dia nih. Positif areanya dia bikin berulang-ulang tapi peletakannya berbeda-beda. Orang nangkepnya pasti ini langsung nih. Oh, ini di depan. Oh, ini di tengah. Oh, ini di belakang, paling jauh. Ini yang aku maksud salah satu cara untuk memberikan kedalaman dalam karya seni visual yang mau kita ciptakan. Cara lain, ini yang dilakukan oleh Paul Cézanne, Still Life with Skull, 1895 sampai 1900. Positif areanya dia itu kan, kalau kita lihat dari judulnya ya, Still Life with Skull, yaitu yang ini kan. Nah, di sini diletakkan di belakang benda-benda lain yang bukan fokusnya. Nah, ini memberikan kedalaman. Dia menggunakan elemen lain untuk mengemphasize kedalaman. Contoh lain, ada yang tahu ini karyanya siapa? Van Gogh. Yes, Van Gogh. Ada yang tahu judulnya apa nggak? Tempat tidurnya.
tempat tidurnya. Bedroom in Arles. Salah satu cara lainnya adalah dengan memberikan efek perspektif. Di sini Van Gogh menggunakan teknik perspektif untuk menciptakan kedalaman. Efek space-nya tuh dapet gitu. Nah, kalau kalian lihat di sini dia menggunakan satu titik hilang. Kelihatan ya garis perspektif? Nah, ada lagi cara yang lain nih. Teknik ini yang akan kita pakai untuk berkarya seni hari ini. Karyanya John Vermeer 1668, The Art of Painting. Oke, yang pertama, foreground. Ada yang tahu foreground itu apa? Foreground itu adalah frame atau lapisan paling depan, pembukaan lah istilahnya gitu. Nah, terus ada juga middle ground. Nah, di sini middle ground-nya adalah karena judulnya kan The Art of Painting kan. Jadi yang mau dijadikan fokus adalah aktivitas paintingnya itu. Jadi di sini dia jadi middle ground. Biasanya kalau misalnya di dalam karya seni, fokus atau emphasize atau main items di dalam karya seni yang mau ditonjolkan itu taruhnya di middle ground, bukan di foreground atau di background. Background itu adalah area yang paling belakang, yang paling jauh yang mau ditampilkan. Nah, di sini contohnya adalah si tembok ini yang ada lukisan ini. Ketiga-tiganya foreground, background, middle ground ini saling memberikan efek harmonisasi di dalam sebuah karya seni. Bayangin kalau lukisan ini nggak punya foreground atau nggak punya background, cuma ada middle ground-nya aja. It means nothing jadinya. So, background, foreground, and middle ground all together, dia menciptakan satu harmonisasi di dalam sebuah karya seni. Contoh lainnya, ada yang inget ini apa? The Great Wave of Kanagawa, karya Hokusai. Salah satu seniman yang menggunakan banyak sekali layers dalam karya seninya. Karena karya seninya berupa block printing, nggak bisa kayak bikin gradasi warna tuh. Jadi semuanya warna-warnanya ngeblok. Yang dilakukan di sini adalah menciptakan layer-layer supaya bisa memberikan efek 3 dimensi. Kayak gini kan, kayak seolah-olah ini wave yang paling depan nih, ya kan? Tengah-tengahnya ada perahu yang di sini nih. Terus ada juga wave yang di middle ground juga ada nih, yang wave besar banget ini. Dia sebagai middle ground juga. Terus background-nya apa? Oh, background-nya di sini adalah langit dan si Mount Fuji. Ini salah satu keistimewaan lukisan-lukisannya Hokusai ya. Dia banyak banget mengangkat personality-nya Mount Fuji ini. Itulah kenapa Hokusai itu sangat berpengaruh banget. Dia seniman yang sangat berpengaruh di perkembangan art and cultural di Jepang. Memperkenalkan Mount Fuji dan culture-culture lain di Jepang melalui karya-karya block printingnya. Sudah terproduksi banyak banget. Ada 8.000 block printingnya Hokusai. Gambar ini doang nih yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Teknik block printing itu emang dia karakternya itu bisa memproduksi banyak sekali lukisan dari satu template. Nah, di sini tuh ada foreground, di sini middle ground. Dia pakai banyak middle ground di sini dan background. Background-nya adalah langit dan Mount Fuji.